Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan bermain peran dengan judul Legenda Batu Belah, Batu Bertangkup. Adapun anggota kelompok 6, yang pertama Ferawati MTPD, yang kedua Wahyu Ratnawati SPD, yang ketiga Yuliana Astuti SPD, yang keempat Zainul Fuad Siregar SPD, yang kelima Zulfani SPD. Adapun peran yang akan kami mainkan, yang pertama sebagai sutradara, tanggung jawab memimpin diskusi, mengatur pembagian peran, mengarahkan teknis pelaksanaan rekaman, yaitu Pak Zulfani SPD. Sebagai narator, yaitu membaca narasi cerita, yaitu Ferawati MTPD. Pelaku cerita, yaitu memerankan atau membacakan tokoh sesuai dengan karakter dan watak tokoh. Perhatikan intonasi, jeda, dan ekspresi karakter dan watak tokoh dongeng, yaitu akan diperankan oleh Wahyu Ratnawati SPD, Yuliana Astuti SPD, Zainul Fuad Siregar SPD, Zulfani SPD, Ferawati MTPD. Judul yang akan kami mainkan yaitu Legenda Batu Belah, Batu Bertangkup, dengan tema penyesalan anak durhaka pada kedua orang tua. Tokoh dan perwatakan. Sulung berbakat nakal dan tidak patuh kepada orang tua. Ayah pekerja keras, ibu pasrah, bungsu penyayang, tetangga peduli. Pelaku cerita, sulung yaitu Wahyu Ratnawati SPD, berperan sebagai ayah Zainul Fuad Siregar SPD, berperan sebagai ibu Yuliana Astuti SPD, berperan sebagai bungsu Ferawati MTPD, berperan sebagai tetangga Zulfani SPD. Naskah drama. Alkisah hiduplah sebuah keluarga petani yang hidup serba kekurangan di tanah Gayo, Aceh. Kesedihan dan penderitaan yang dialami kepala keluarga beserta sang istri bertambah karena anak pertama mereka tidak pernah mengerti akan kondisi dan situasi yang dialami keluarga. Bahkan anak itu tak sudi untuk mengurus adiknya. Suatu hari, ketika musim kemarau, ladang kecil yang dimiliki petani tersebut sangat kering dan tidak membuahkan hasil. Bu, kita sudah tidak ada uang lagi. Dan kita kering kerontang, Bu. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambung hidup, Bu? Bagaimana kalau kambing yang kita ternak dijual saja ya? Tapi kan, Bu, kambing-kambing itu sangat kurus. Tidak akan laku mahal di pasar. Nanti coba minta tolong sulung untuk membala kambing ke padang rumput supaya cepat gemuk ya. Oh, ya juga ya, Bu. Ayah segera memanggil sulung. Sulung, tolong kamu beri makan kambing-kambing kita di padang rumput ya. Persediaan uang kita sudah menipis, sedangkan ladang kita sudah sangat kering. Tidak mau. Kenapa sulung? Tolonglah bantu ayah dan ibu. Iya, Nak. Rencananya kambing ini akan ayah jual di pasar untuk memasukkan kebutuhan kita. Tak lama kemudian, sulung mau menggembala 2 ekor kambing yang dimiliki ayahnya. Namun, tak sampai di padang rumput yang dituju, sulung memutuskan untuk tidur di bawah sebuah pohon hingga sore. Ketika bangun, kambing yang dititipkan ayahnya sudah raib entah kemana. Tanpa rasa bersalah, sulung tak menjelaskan kejadian sebenarnya. Kambing-kambing kita di mana, Sulung? Kok tidak ada? Tadi hanya di sungai. Apa? Hanyut? Ya ampun, bagaimana ini? Kenapa bisa hanyut? Ayah sangat kecewa pada sulung.
yang tidak bisa diandalkan. Padahal semua hal yang dimintanya adalah demi kepentingan hidup bersama-sama, yaitu demi kebutuhan pangan keluarga. Kesedihan pun dirasakan ibu yang selalu bersedia untuk mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Tanpa pikir panjang, ayah segera berangkat ke hutan untuk melihat perangkap yang sengaja dipasang untuk menjerat hewan yang ada di sekitar hutan. Wow, ternyata aku dapat sesuatu. Seekor anak babi hutan. Pasti akan laku dijual di pasar. Lumayan lah untuk memberi kebutuhan makanan selama seminggu ini. Dengan rasa gembira, ayah melepas jeratan yang ada pada kaki hewan tersebut dan membawanya pulang. Namun, hal tak terduga terjadi sebelum ia keluar dari hutan. Ia diserang 2 ekor induk babi yang penuh amarah melihat anak mereka ditangkap. Serangan babi hutan tersebut tak kuasa tertahan, sehingga ayah sulung terkapar, tak berdaya, namun tetap mencoba melakukan serangan balik pada hewan liar tersebut. Tetapi usahanya tak membuahkan hasil. Justru ia dikejar kawanan babi hutan hingga ke sungai. Sungguh naas nasibnya. Ia tewas ketika melompati bebatuan karena terjatuh dan kepalanya membentur sebuah batu. Sementara itu, ibu sedang memarahi sulung yang tega membuang beras terakhir yang tersedia di rumah dengan rasa sedih yang tidak terbendung. Sulung, kamu ini apa-apaan? Selalu bikin susah orang tua. Seenaknya saja kamu buang beras untuk makan ke dalam sumur. Lelah memarahi sulung, ibu pun meminta tolong agar sulung mengambil periuk tanah liat di belakang untuk dijual ke pasar. Ya sudah, sulung. Tolong ibu ambil periuk tanah di belakang. Akan ibu jual ke pasar. Tolong jaga adik, karena ayah belum pulang ke rumah. Untuk apa aku ambil periuk dan menjaga si bungsu? Aku jadi bisa main. Mending aku pecahkan saja periuk ini. Tak disangka, periuk hasil buatan ibu dipecahkan begitu saja oleh anak nakal yang satu ini. Sungguh keterlaluan dan membuat hati ibu hancur berkeping-keping, layaknya periuk yang sudah pecah itu. Sulung, apa kamu tidak tahu? Kita butuh makan. Kenapa kamu pecahkan periuk itu? Padahal itu ada satu-satunya sisa harta yang kita miliki. Untuk apa aku ambil periuk dan menjaga si bungsu? Aku jadi tidak bisa main. Mending aku pecahkan saja periuk ini. Sungguh terlalu. Sulung justru membentak ibunya dengan nada tinggi yang tak terkira. Sikap sulung itu sangat keterlaluan pada ibunya. Ia tak sadar bahwa suatu saat nanti penyesalan dan penderitaan pasti akan ia alami jika sang ibu sudah tiada. Sementara itu, bungsu yang baru 1 tahun hanya bisa menyaksikan kesedihan mendalam pada ibunya. Jika sudah sebesar sulung, mungkin adiknya itu akan berinisiatif untuk menolong ibunya. Tak lama kemudian, salah satu tetangga datang di tengah kekacauan dalam rumah itu. Bu, saya ingin menyampaikan informasi bahwa suami ibu ditemukan sudah tak bernyawa di tepi sungai. Saya beserta warga yang lain turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian almarhum.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin terseduh mendengar kabar tersebut. Namun, tak nampak raut wajah kesedihan dari wajah sulung. Ia justru berpikir bahwa tanpa ayahnya, ia berarti bebas karena tidak ada yang menyuruh-nyuruhnya lagi. Sulung, ibu tak sanggup lagi hidup di dunia ini. Ibu sangat sedih melihat perilaku kamu. Tolong jaga bungsu. Ibu mau menyusul ayahmu. Ibu sulung pergi menuju sebuah batu yang disebut batu belah tempat suaminya terjatuh dan meninggal. Kemudian ia pun bersenandung sambil berjalan menuju batu tersebut. Batu belah, batu bertangkup, hatiku angkat merana. Batu belah, batu bertangkup, bawalah aku serta. Angin sesaat bertiup kencang dan membuat ibu sulung terperangkap di batu belah yang tidak bisa terbuka kembali untuk selamanya. Menyadari ibunya telah tiada, sulung pun sangat menyesal. Ibu, maafkan aku. Ibu, kembalilah, Bu. Aku menyesal. Ibu. Sambil merintih dan terus-menerus memohon ibunya kembali, usaha sulung tetap sia-sia. Batu belah kini tertutup dan tak akan bisa bertemu ibunya. Demikian bermain peran dari kelompok 6. Semoga semuanya dapat terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop ya. Sudah, Pak?